Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Olin, NIM 2201080118, kelas Eko 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa saja permasalahan pendidikan di Kota Kupang, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan pendidikan itu sendiri. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, pembelajaran pendidikan ini merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, proses pendidikan ini tentunya melalui proses pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Yang kedua, saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Kota Kupang. Menurut BPS Kabupaten Kupang, kualitas pendidikan di daerah Kabupaten Kupang mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan diukur dari tingkat kelulusan di semua jenjang pendidikan yang mengalami peningkatan, khususnya dalam 3 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2009 hingga 2011. Namun, menurut sumber lain, kualitas pendidikan di NTT secara umum masih tertinggal dan memprihatinkan. Rendahnya kualitas pendidikan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas yang mendukung. Kurangnya fasilitas pendukung belajar, terutama yaitu buku. Kebanyakan perpustakaan sekolah kekurangan koleksi buku. Bahkan banyak sekolah yang belum dilengkapi dengan perpustakaan. Tentunya kita tahu bahwa apabila di dalam sekolah itu tidak adanya perpustakaan dan tersedianya buku yang memadai, tentunya akan tidak adanya proses belajar mengajar yang nyaman karena adanya keterbatasan buku atau keterbatasan perpustakaan di sekolah tersebut. Di daerah-daerah terpencil, buku merupakan barang langka yang sulit diperoleh. Pandangan mutu tentang pendidikan di Kabupaten Kupang ini menarik perhatian pemerintah. Berbagai upaya dilakukan untuk menarik minat siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun belum sepenuhnya berhasil sehingga masih sangat perlu untuk terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Kupang memiliki visi yaitu menjadi salah satu kabupaten unggulan tahun 2015 dalam pembangunan komunitas penduduk di kawasan Indonesia Timur. Jadi pemerintah Kabupaten Kupang ini memiliki visi di mana supaya proses pendidikan di NTT terlebih khusus di Kupang pada tahun-tahun berikutnya nanti akan memperoleh perubahan dan membawa semoga pendidikan di Kota Kupang ini juga akan semakin meningkat. Memperluas jangkauan dan salah satu poin misinya adalah memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pendidikan di NTT terlebih khusus di Kota Kupang ini. Dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan 7 pokok program pembangunan Kabupaten Kupang. Salah satu pokok program pembangunan Kabupaten Kupang adalah pengembangan pendidikan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan yang untuk menaikkan angka partisipasi sekolah dan memperkecil kesenjangan
belajar antara penduduk kota dan desa, mengembangkan perpustakaan dan penggunaan teknologi pendidikan kewilayahan pedesaan, dan memfasilitas perluasan layanan pendidikan luar sekolah bagi pengembangan kapasitas angka putus sekolah. Dalam upaya merealisasikan program pengembangan pendidikan, pemerintah Kabupaten Kupang mengadakan sebuah perpustakaan daerah untuk mengakomodir kabupaten masyarakat Kabupaten Kupang, yaitu menjadi agen utama bagi masyarakat, menjadi penopang keterbatasan sumber informasi dan pengetahuan yang sedang diupayakan peningkatan dan menjadi cermin untuk pengadaan dan peningkatan kualitas perpustakaan, yaitu pengelolaan data secara manual kurang praktis dan cukup merepotkan pihak perpustakaan. Kemauan data yang tidak terjamin serta proses pencarian data yang masih sulit untuk dilakukan. Di samping itu, faktor kondisi luasan wilayah yang cukup luas dan demografi masyarakat menyebar ke segala faktor transportasi menjadi kendala tersendiri bagi perpustakaan dalam menjalankan layanan dan juga bagi masyarakat dalam menjangkau dan mengakses perpustakaan. Kabupaten Kupang terletak di ujung barat Pulau Timor dengan luas wilayah darat 5.298,13 km² dan ibu kota Kabupaten Kupang berada di Oelmasi. Kabupaten Kupang terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan. Jasa pelayanan telekomunikasi di Kabupaten Kupang sudah menjangkau hampir seluruh kecamatan, baik untuk komunikasi jarak dekat, jarak jauh maupun untuk komunikasi lintas negara. Banyak pelayanan jasa telekomunikasi yang tersedia, yaitu telepon telex, Peskymail, Telecrite, Telegag, Zodiac, Telepain, dan jasa telepon seluler. Di Kabupaten Kupang juga terdapat sarana yang telah menjangkau yang hampir semua wilayah termasuk yang paling terpencil. Kondisi demografi dan transmigrasi di daerah Kabupaten Kupang merupakan salah satu faktor penyebab sulitnya akses perpustakaan daerah Kabupaten Kupang. Jarak yang jauh akan berdampak pada minat akses perpustakaan yang rendah karena dipandang menyebabkan kerugian dari segi waktu dan biaya. Misalnya, ketika menempuh jarak yang jauh dan buku atau sumber informasi yang diharapkan tidak tersedia di perpustakaan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi menjadi sumber penting, seperti penerapan teknologi mobil web sebagai jembatan informasi bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Kabupaten Kupang. Melalui layanan mobil web yang disediakan oleh perpustakaan daerah Kabupaten Kupang, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai ketersediaan perpustakaan oleh masyarakat Kupang. Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai ketersediaan buku atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kupang. Baik, itu salah satu faktor yang menyebab terjadinya permasalahan pendidikan di Kota Kupang, yaitu kurangnya fasilitas sekolah yang lengkap seperti fasilitas perpustakaan, di mana di sini tentunya kita ketahui bahwa fasilitas sekolah itu sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan untuk tercapainya kenyamanan dan belajar siswa. Jadi di sini tentunya pemerintah harus mengusahakan supaya pendidikan di NTT, terlebih khusus di Kota Kupang ini, semoga kedepannya itu dapat berkembang atau bertumbuh dengan baik. Semoga akan lebih baik lagi ke depannya. Dan juga dengan adanya permasalahan ini, semoga pemerintah setempat maupun pemerintah dalam negeri ini
mengusahakan supaya pendidikan di NTT terlebih khusus di Kupang ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Baik, itu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.